Ya, isu berhembus terkait kekaisaran Sambo belakangan juga ramai disebut-sebut sebagai kelompok yang membekingi judi. Perlu ditelusuri benarkah ada aliran dana yang mengucur ke oknum di kepolisian? Seperti apa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kemudian mengikuti dugaan aliran uang hasil kejahatan tersebut. Maria Natasha akan mencungkil informasinya dalam berbagi fakta bersama Nasir Konga, Humas PPATK. Selamat pagi, Good People. Sudah bersama kita pada pagi hari ini untuk berbagi fakta Humas dari PPATK, Bapak Nasir Konga. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Tasa. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Luar biasa. Pak, kita langsung aja nih, Pak, terkait masyarakat yang sekarang sudah memperbincangkan aliran dananya Ferdy Sambo karena kasusnya terkuak begitu ya, Pak ya. Itu kan awalnya dari adanya transaksi dari rekening korban Brigadir Joshua saat sudah meninggal, lalu menjadi pertanyaan. Nah, itu untuk pengawasan lalu tindakan yang dilakukan PPATK ini seperti apa, Pak? Ya, beberapa rekening terkait itu sudah kita blokir ya. Dan hasilnya sudah kami sampaikan kepada penyidik. Kemudian penyidik lah yang menindaklanjuti dari apa yang sudah kami temukan ya. Hasil analisis yang sudah kami lakukan. Karena kami tidak memiliki kewenangan penyidikan, maka tentu Bareskrim Mabes Polri yang menindaklanjutinya seperti itu. Siap, berarti sudah ada yang dibekukan, Pak. Untuk jumlahnya sendiri, lalu apakah kelima tersangka ini lalu dibekukan semua rekeningnya? Itu bagaimana, Pak? Ya, kerjaan PPATK itu kan follow the money ya, mengejar uang hasil kejahatan. Sehingga informasi dari mana uang itu datang, kemudian kemana uang itu dikirimkan, ditransfer segala macam itu tentu kita sudah ketahui dan semua hasilnya sudah disampaikan dan kita terus berkoordinasi dengan penyidik ya. Pak, lalu kemudian kan masyarakat mengkait-kaitkan tentang Ferdy Sambo ini menjadi backingan gitu, Pak. Orang di belakang dari judi-judi online yang ada di Indonesia. Itu bagaimana, Pak? Tanggapan dari pandangan dari PPATK sendiri? Kami tidak terkait dengan nama-nama ya, tapi dari 1 Juli 2021 sampai dengan kemarin akhir Juni itu PPATK sudah mendapatkan 5.000 laporan ya. Kemudian dari uang yang dilaporkan itu ada 5 triliun lebih dari 2,7 transaksi judi dan terbesar itu dari judi online. Nah, dari situ juga kita ketahui bahwa uang triliunan itu sebagian besarnya mengalir ke Kamboja, ke Thailand, kemudian ke Filipina ya. Berarti itu kan judi online secara keseluruhannya seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke. Untuk ini, Pak, ada bagan-bagan konsorsium 303 yang kemudian ramai diperbincangkan masyarakat juga nih, Pak. Nah, ada nama-nama di situ yang tercantum. Nah, PPATK di kasus itu apakah lalu menindaklanjuti atau karena sudah dinyatakan hoax lalu ya sudah tutup mata saja begitu, Pak? Kita informasi dari masyarakat itu kita tindak lanjuti ya. Artinya memang kebanyakan juga laporan dari masyarakat itu sangat produktif juga ya untuk membantu kinerja PPATK. Banyak kasus-kasus juga distimulasi dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi apapun yang beredar misalnya itu PPATK tindak lanjuti. Cuman hasilnya memang disampaikan kepada penyidik. Beralih dari kasus Ferdy Sambo nih, Pak, untuk menjawab mungkin kegelisahan masyarakat yang menganggap kalau PPATK ini baru gencar setelah kasusnya ini terkuak. Nah, itu ada konfirmasi mungkin klarifikasi dari PPATK, Pak? Tapi lihat aja putusan pengadilan kan sudah banyak terkait judi online ini. Artinya dari kasus-kasus yang ada itu PPATK berkontribusi banyak di sana gitu. Dan ini sudah sejak lama PPATK melakukan tugas fungsinya secara baik ya. Karena ini kan menyangkut masyarakat banyak ya dan dampaknya itu luar biasa, Mbak Tasa. Bagaimana misalnya dari yang kita lihat itu para pemain judi online itu ada ibu-ibu rumah tangga, pelajar, kemudian kebanyakan dari kelas menengah bawah ya, di mana mereka berpenghasilan 75.000, 100.000, yang kalau misalnya
uang itu bisa digunakan untuk membeli susu anak, ini kan cukup membantu ya, tapi sebagian dari hasilnya yang kecil tadi digunakan berjudi. Nah, bayangkan sendiri bagaimana generasi kita berikutnya ya. Mempengaruhi kesejahteraan masyarakat juga tentunya ya Pak ya. Persis Mbak, ya. Secara ekonomi makro juga mengganggu karena ratusan triliun per tahun kan. Uang ini yang kebanyakan dibawa keluar. Untuk judi online ini dari PPATK selain adanya judi online, berarti juga ada money laundering sampai ke luar negeri begitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau money laundering itu kan tindak pidana asalnya judi. Uang hasil kejahatannya itu dia tempatkan, dia transfer ya untuk menyulitkan proses penyidikan. Jadi upaya mengaburkan, menyembunyikan, menyamarkan uang hasil kejahatan tadi itulah yang disebut dengan pencucian uang. Baik, kemudian Pak untuk rekening-rekening yang sudah digarisbawahi oleh PPATK ini, apakah ada pejabat juga, apakah ada anggota Polri begitu yang terlibat di dalamnya Pak? Oknum-oknum ada ya, saya sebutkan tadi ada oknum polisi juga gitu, pelajar, ibu rumah tangga ya. Jadi dari berbagai kalangan? Berbagai kalangan, ya. Tidak menutup kemungkinan pejabat-pejabat tinggi begitu Pak? Iya. Sebelumnya kan kita sudah ungkap tuh ya bagaimana misalnya pejabat tinggi di daerah bermain judi di luar gitu kan. Baik, terima kasih Pak Natsir sudah berkenan Terima kasih. untuk berbagi fakta bersama kami pada pagi hari ini. Demikian Good People berbagi fakta hari ini. Ya, simak terus perkembangan upaya penegakan keadilan di institusi kepolisian sekaligus pengungkapan pembunuhan berencana Brigadir Yosua bersama Fakta 62.